welcome to my YouTube. Jadi di video pertama aku ini, aku ingin bikin video sama temanku kayak semacam Q&A. Jadi pengen tanya-tanya apa sih dampak dari COVID-19 ini, wabah COVID-19 terhadap mahasiswa tingkat akhir. Jadi aku pengen tahu aja pandangan teman-teman aku tuh gimana. Karena kita juga nggak boleh nggak boleh bikin video keluar rumah. Jadi kita akan tetap bikin video dan video call dia. Penasaran kan siapa dianya? Oke, kita langsung aja telepon. Siapa yang akan aku telepon? Apakah dia kaget aku telepon? Nanti kita undang dia di sini. Ya, ringing loh padahal. Tapi nggak diangkat. Hai. Halo. Why? Kenapa dimatiin? Ini sedih. Oke, kita coba lagi. Kita nggak menyerah. Kita akan undang bintang tamu kita. Aku kali ini videonya ditemenin sama Siti. Ringing. Diangkat nggak ya? Halo. Halo. Udah berapa lama kita tidak bertemu? Lama ya? 2 bulan? Enggak ada. Lebih. 3 bulan lah. 3 bulan kan dari. Sejak PKL. Enggak dong. Oh ya PKL. Sejak kita PKL, udah ketemu terus langsung kejadian corona. Iya. Nama gue Devri dari semester 6 di Politeknik Jakarta 3. Asik. Tingkat akhir bukan nih? Iya, tingkat akhir. Mana semester suaranya tingkat akhir? 6. Iya, tingkat akhir. Ngomong-ngomong tingkat akhir, gimana nih? Ada dampaknya nggak sih dari wabah COVID ini ke tingkat akhir kita? Ada dampaknya banget. Apa tuh? Yang pertama, buat PKL. Ya. Sebenarnya alhamdulillah nih, yang pertama alhamdulillah ya, karena PKL kita udah selesai bertepatan sama keadaan COVID-19 Ya, yang setuju. masuk di Indonesia. Kalau nggak Terus salah, setelah itu ya, tunggu bentar. Hamin 1 ya? Hamin 1 kita selesai. Iya, Hamin 1. Iya, 1 hari. Padahal kita tuh udah dikasih surat kan, Iya. dari kampus. Dan itu suratnya kita Hamin 1 selesai Tuh. dari PKL. Jadi ya udah diselesaikan PKL kita tuh. Tapi mau udah Selesai tanggal 13. Nah, terus habis itu kita laporan PKL. Tapi karena berhubung adanya kasus kayak gini, jadinya laporan PKL kita ya udah belum terselesaikan secara sempurna, dan kita juga belum ngasih sama sekali kan laporan baik sekali. Jadi sampai sekarang laporan PKL juga masih nggak tahu deh gimana itu set maupun ke Rumah yang sakit. Yang kedua KTI. Gimana Ya, tahu KTI? sendiri juga KTI kayak gimana. Kayak gitu. Belum jelas sama sekali. Jadi mahasiswa tingkat akhir digantungin. Ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Soalnya kan kalau tingkat akhir nih, kita tuh ada TOEFL juga kan. Ya, setuju. TOEFL. Terus sekarang juga masih belum jelas. UKOM setelah KTI kan kita ada UKOM kan. Nah, sedangkan tahun sekarang aja kita UKOM harus exit exam guys. Sebenarnya kan UKOM dilaksanainnya itu setahun 3 kali. Terus rencananya kita mau di bulan Juli ya kan? Iya, Juli, benar. Dari kampus.
Tapi karena ada kejadian kayak gini, dengar-dengar Kak Prodi juga bilang kita mau diundur ke bulan Oktober. Cuma itu belum pasti juga mengingat situasi dan kondisi ini, si COVID-19 ini apakah membaik atau enggak di bulan-bulan yang akan datang. Kalau misalkan semakin membaik, mungkin kita bakal dilaksanakan di bulan Oktober. Tapi kalau misalkan belum membaik juga, gak tahu. Oh ya, KTI lu sampai mana? Ambil apa nih? Nah, kalau gue kan Bidang. ngambil BTA ya, bakteri tahan asam. Buat teman-teman yang nggak tahu, bakteri tahan asam. Nah, banyak tuh teman-teman yang nggak tahu apa sih BTA. Pasti kalau teman-teman tahu tuberkulosis, nah bakterinya itu yang gue cari. Nah, terus itu mau ngambil di rumah sakit Koja. Rumah sakit Koja. Tapi dia kan ternyata salah satu rumah sakit rujukan juga di Jakarta Utara terhadap COVID-19 ini. Jadi sampai sekarang pun pihak diklat yang pertama tutup, jadi nggak bisa ke sana, nggak bisa nerusin data-data lagi. Terus yang kedua, pihak laboratorium itu mereka lagi sibuk-sibuknya buat nanganin wabah yang ada. Jadinya ya udah digantungin sampai sekarang. Sebenarnya bukan digantungin sih, mungkin lebih tepatnya karena situasi dan kondisinya yang nggak memungkinkan. Jadinya ya baik guanya nggak bisa ke sana dan pihak sananya juga ya keadaannya lagi seperti itu, jadinya nggak memungkinkan kalau untuk ngambil data buat ke rumah sakit. Yalah, Gitu. takutnya malah nanti kalau kita nekat, takutnya malah nanti malah kena ke kita kan. Sedangkan kalau kitanya nggak punya asuransi atau itu malah membahayakan diri kita kan. KTI-nya selesai, kitanya mokat. Iya, soalnya kan kalau misalkan kita ke rumah sakit gitu kan sekarang pemerintah aja udah ngelakuin social distancing, terus juga physical distancing. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah nih, apalagi kita ke rumah sakit, apalagi sekarang red zone alias zona merah, ya udah kemungkinan buat tertular itu cukup besar. Apalagi misalkan kita ke sana nggak pakai APD, cuma misalkan pakai masker biasa gitu kan. Jadi daripada kita takutnya nanti malah jadi bahaya ke diri sendiri, lebih baik ya udah mencegah aja. Iya betul, setuju. Jadi kalau pihak kampus itu tetap mau penelitian atau ada opsi lain sih? Kalau misalnya Nah, dari pihak kampus sendiri itu sebenarnya ada kebijakan studi literatur bagi teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang tidak bisa mengambil data di rumah sakit maupun penelitian kayak gitu. Jadi ya udah meng-compare beberapa jurnal, hasil jurnal nih yang ada sesuai dengan judul karya tulisnya atau sesuai dengan skripsinya. Nanti mungkin di bab 4-nya dimasukin tuh isi-isi atau misalkan hasil-hasil dari jurnal yang udah kita temuin itu kayak gitu. Cuma kalau dari gue pribadi, gue sih masih mau ngambil data di rumah sakit Koja itu karena yang pertama udah bayar. Udah bayar. Oh, udah sampai jauh ya perizinannya. Iya, makanya tinggal ngambil data doang sebenarnya. Cuma karena ya udah kejadian kayak gini jadi nggak mungkin. Terus juga kalau misalkan mau ke studi literatur, judul gue itu gimana ya? Bukan sulit sih. Literaturnya nggak banyak, jurnalnya nggak banyak, jadi nggak memungkinkan sih kalau misalkan mau dengan judul yang sama terus ngambil data dari jurnal tuh nggak mungkin. Jadi kalau judul gue harus data rumah sakit, judulnya diganti. Sedih banget kalau kayak gitu, amit-amit. Jadi berharapnya semoga nanti kondisinya membaik. Doain aja. Amin. Sama-sama kita berdoa ya. Oh ya, berarti kalau ngambil data itu kita sebenarnya beda ya kampus kita sama kampus yang lainnya nggak sih? Kalau kita kan data sekunder. Kalau kampus yang lain tuh data primer. Jadi kalau data sekunder tuh kayak gimana sih? Mungkin kita bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain.
Oke, jadi gini, kalau misalkan data primer itu adalah data dari hasil penelitian sendiri. Misalkan kayak tadi nih, bakteri tanah asam, misalkan TBC. Ya udah, misalkan pribadi gue nih yang ke masyarakat, misalnya gue ke masyarakat suatu daerah yang emang di situ lagi wabah atau kejadian TBC-nya itu cukup parah. Gue ke situ terus ngecek tuh di situ gimana sih hasilnya pemeriksaannya, berapa yang positif berapa yang negatif. Nah itu gue sendiri yang ngecek, itu namanya primer, melakukan penelitian. Tapi kalau sekunder tuh pokoknya kita ngambil data dari suatu lembaga atau suatu instansi yang sesuai apa yang kita butuhkan dengan karya tulis ilmiah kita, kayak gitu. Kayak contohnya ya kayak gue ngambil KTI-nya bakteri tanah asam di ASITES ya kan. Ya udah, berarti gue mencari nih rumah sakit yang kemungkinan banyak pasiennya menderita ASITES, terus diperiksa cairan ASITES-nya itu, diperiksa bakteri tanah asamnya kayak gitu. Jadi tinggal ambil data aja deh ke rumah sakit. Itu teman-teman bedanya primer dengan sekunder. Oke. Kayak kemarin di rumah sakit gua yang tempat PKL tuh, rumah sakit Tarakan juga periksa apa cairan ASITES, juga diperiksa BTA-nya. Nah, ya kan. Mungkin caranya kan biasanya orang pakai sputum. Ah ya. Terus di coiling. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu nih, kalau misalkan Ya dia udah habis. ya udahlah ya udah. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kita udah sampai mana? Oke. Berarti Devri tinggal kalau misalnya udah save, berarti tinggal ngambil data doang ya? Iya, insya Allah kayak gitu. Doain ya, semoga pandemi ini segera berakhir, Indonesia segera membaik. Amin. Nah, kalau misalnya harapan buat teman-teman nih, buat teman-teman kita, kalau yang nonton, mau bilang apa? Kalau misalkan ya, buat teman-teman tingkat akhir, pengen bilangnya sih intinya semangat buat kita semua. Pasti insya Allah ada jalan, kita bisa ngelewatin ini semua. Amin. Insya Allah kita bisa wisuda bareng-bareng. Amin. Kita masuk 40, kita keluar juga 40. Amin. Dan kita semua dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting sih, kesehatan. Kalau untuk wabah, makanya sukses buat teman-teman angkatan 23. Terus buat adik-adik kelas yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya atau pusing-pusingnya ngerjain tugas atau UAS secara online atau e-learning, semangat juga buat kalian. Kita tahu mungkin juga temen yang di 4 ya, sama kan kita juga pasti yang di 4 juga ngerasain e-learning atau ujian. Buat teman-teman, kalian pasti bisa insya Allah, karena dengan adanya wabah ini juga mungkin teman-teman bisa jadi lebih me time ke keluarga ya, positifnya. Terus juga buat kalian yang udah ngerasa pusing, ya udah istirahat aja dulu sejenak, nggak ada salahnya kan buat istirahat dulu daripada diforsir terus jadi kalian yang lebih pusing malah nggak fokus, kayak gitu sih. Pokoknya intinya kita semua bisa, kita semua kuat. Pasti. Sekarang lagi wabah nih, terus kan tenaga medis jadi garda terdepan kan. Ada nggak sih mau ngucapin apa nggak sih? Atau kakak atau senior-senior yang ada di rumah sakit, kalian adalah pahlawan, gak bisa dipungkirin gimana pun itu, karena kita aja nih yang di rumah itu kadang kita kurang bersyukur kan, kayak ngapain sih di rumah kayak gitu, bosan segala macam. Coba lihat lagi deh
orang-orang yang di luar atau tim medis gitu. Mereka kan di rumah sakit lagi mempertaruhkan nyawanya juga buat orang-orang yang sedang Terpapar. sakit. Jadi gimana pun itu ya tim medis itu pahlawan tanpa jasa juga sih untuk di era 2020 atau 20 Kak ini. Ya udah. Oke, Devri, terima kasih. Banyak banget obrolan. Ya, sukses buat Zara juga Oke. KPI-nya. Amin. Oke, maaf ya ganggu. Bye-bye. Ya, ya udah. Dadah. Dadah dulu dong buat semuanya. Dadah. 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 Bye, Devri. Assalamualaikum. Bye. Oke, jadi kayak gitu cerita atau curhatan mahasiswa tingkat akhir di tengah wabah COVID-19 ini. Berharap kita semua semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan negeri kita safe kembali. Amin. Maaf kalau videonya masih jelek dan ada beberapa gangguan. Maaf ya, ada beberapa hal gangguan. Dan terima kasih yang udah nonton. Bye bye dari aku sama Siti. See you.